Sudah jam 10 kita mulai ya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Guntur Prima yang sudah berkenan untuk sharing knowledge hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah bergabung pagi ini untuk kita diskusi dan belajar bersama terkait marketing 4.0. Jadi untuk hari ini kita akan ada sharing dari Mas Guntur yang telah membaca buku Marketing 4.0. Kalau saya baca summary-nya sekilas sih ini terkait metode-metode marketing di era industri 4.0 gitu. Nah, nanti untuk lengkapnya akan disampaikan Mas Guntur sekitar 15-20 menit. Jadi Mas Guntur akan menyampaikan isi dari buku tersebut per bab. Kemudian nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Jadi ini kita formatnya belajar bareng. Jadi sangat terbuka ketika ada teman-teman yang sudah pernah membaca buku ini ataupun akan sharing, kita belajar bareng di sini. Kemudian nanti akan ada absensi. Nah, sebelum acara dimulai, nanti akan ada arahan dulu dari Mas Emil selaku ASN Budaya Perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, kita berdoa dulu untuk memulai acara hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya akan ada arahan sebentar dari Mas Emil Puji Arifan. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat Bapak Ibu semuanya. Sebagai biasa Pak, rutinitas kita tiap minggu sekali, kita ingin mengadakan yang namanya pertemuan, forum belajar bersama untuk satu narasumber yang sudah membaca sebuah buku, hasil dari produk TGIF, dan nanti akan sharing di hadapan Bapak Ibu semua. Jadi, sebagaimana misi untuk belajar berkelanjutan dan bentuk budaya amanah, dalam hal ini adalah budaya akhlak, yakni pada kompeten, terus belajar berkelanjutan. Sehingga di program ini diharapkan Bapak Ibu dapat saling sharing Pak ya. Seperti biasa aturan main adalah ini forum belajar, jadi Mas Guntur adalah yang sudah membaca pertama. Apabila ada yang lebih tahu, kami akan sangat terbuka dan berharap untuk ada sharingnya seperti apa dari sudut pandang masing-masing. Dan di sini terima kasih sekali Pak Retno Pujiato selalu hadir, Pak GM, ada juga Pak Rio, tadi saya lihat ada Pak Danang, dan teman-teman yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu. Harapan kami dalam momen ini semoga menjadi forum yang bermanfaat, dapat sharing ilmunya, dan Mas Guntur silahkan dikeluarkan apa yang dipahami dari buku ini dan kita cari pemahaman terbaiknya. Mungkin itu sebagai sambutan. Selamat menikmati dan selamat belajar bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Guntur, mungkin bisa langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, terima kasih Mbak Sari, Mas Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Guntur dari kantor pusat. Ini diberi kesempatan sama tim CM sharing buku. Sharing buku ini adalah apa yang saya tangkap dan saya pelajarin. Artinya saya bukan ahlinya ahli ya. Jadi apa yang saya tangkap, saya baca, yang saya mengerti, saya simpulkan seperti itu. Nanti apabila ada yang mau ditambahkan, seperti yang disampaikan Mas Emil tadi, sangat terbuka sekali karena memang di sini sistemnya belajar, saling memberikan masukan, memberikan informasi. Baik, untuk menyingkat waktu, karena waktunya 15 menit, langsung saja kita ke materi. Di marketing 4.0 ini, yang saya baca terdapat pergeseran kekuatan ke pelanggan terhubung. Artinya, ya. Screen ya? Ya Mbak Sari gimana? Belum share screen ya? Belum kelihatan PowerPoint-nya. Bukannya sudah ya Mbak ya? Sudah. Sudah.
Yang lain Bapak Ibu bisa melihat slide-nya Pak. Ada eksklusif ke inklusif. Wajahnya Mas Guntur nggak kelihatan. Oke. Oke. Pada pengaturan switch to content. Monggo lanjut Mas, maaf. Iya. Geseran kekuatan pelanggan. Marketing erat kaitannya dengan pelanggan, dengan pengguna jasa. Nah, artinya eksklusif dan inklusif sendiri adalah eksklusif di sini yang dimaksud adalah sesuatu kelompok yang besar, sesuatu golongan yang besar yang masuk ke dalam lingkar kekuasaan yang besar. Sementara eksklusif ini adalah kaum minoritas. Nah, sekarang ini di zaman globalisasi ini ada pergeseran kekuatan ekonomi ke inklusif. Mulai dari ekonomi, inovasi, politik, bisnis, dan sosial. Untuk ekonomi, kenapa ekonomi bergeser kekuatannya dari yang dulu negara maju, sekarang ekonomi dikuasai oleh negara-negara yang berkembang. Itu adalah contoh eksklusif ke inklusif. Misal, seperti Amerika, negara Amerika, di mana yang kita ketahui bersama, Amerika merupakan negara superpower yang memegang kekuatan perekonomian dunia. Tetapi dari pihak inklusif seperti Cina, kemudian Jepang dan lain sebagainya, negara-negara Asia, mereka bergerak maju untuk mengejar kekuatan ekonomi Barat. Lalu berikutnya ada inovasi, kemudian politik, bisnis, dan sosial. Untuk di bidang inovasi sendiri, sekarang pasarnya dari data yang terhimpun, pasarnya sekarang dulu yang dikuasain sama Amerika, pasarnya terus menurun, dan untuk Asianya sudah meningkat. Ini menurut data dari penelitian Organisasi for Economy, Cooperation and Development. Nah, disampaikan di sini dari penelitian adalah China akan melewati Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam pengeluaran untuk inovasi pada 2019. Lalu kita ke bisnis. Bisnis sendiri sekarang bergerak menuju inklusivitas. Teknologi memungkinkan terlaksananya otomasi dan miniaturisasi yang menurunkan biaya produk, sehingga memungkinkan perusahaan melayani pasar berkembang. Inovasi disruptif di seluruh sektor bisnis mendatangkan produk yang lebih terjangkau, yang sebelumnya tidak dapat digapai oleh kaum minoritas. Mungkin ada yang tahu, Bapak Ibu, produk dan jasa yang dulunya dianggap eksklusif, sekarang tersedia untuk pasar massal di seluruh dunia. Nah, saya ambil contoh, ini adalah suatu produk mobil, misal mobil golongan Avanza atau mobil golongan Ferrari, itu kan mobil-mobil kelas atas, Avanza menengah ya, mobil Ferrari, mobil Tesla, itu sekarang sudah ada di pasar Indonesia. Seperti itu contoh untuk bisnisnya. Kemudian kita bergerak ke poin 2, vertikal ke horizontal. Daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan yaitu dapat disampaikan di sini di buku ini. Perusahaan di globalisasi menciptakan lapangan permainan yang sepadan. Daya saing perusahaan tidak lagi ditentukan oleh ukuran negara asal atau keunggulan masa lalu mereka. Saat ini, perusahaan yang lebih kecil, lebih mudah, dan berlokasi di daerah akan mempunyai kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan global yang lebih besar, lebih tua. Akhirnya, tidak ada perusahaan yang saat ini terlalu mendominasi perusahaan lain. Mungkin ini juga bisa sebagai warning untuk kita, Pelindo 3. Menurut pendapat saya, kita jangan terlena, karena sudah ada banyak contoh perusahaan yang bergerak di kepelabuhan
yang hampir mau mengikuti kita, seperti yang di Jawa Timur contoh itu ada Mas Pion, walaupun masih TUKS ya. Nah, kita jangan terlena karena kita sudah ditunjuk negara untuk mengelola pelabuhan. Nah, harus harus memiliki daya saing dan juga kemampuan untuk berinovasi. Kemudian di lainnya adalah kompetisi. Demikian pula konsep kompetisi berubah dari yang vertikal menjadi horizontal. Contohnya adalah teknologi yang merupakan penyebab utamanya. Inklusif memungkinkan perusahaan memasuki industri yang tidak akan mereka masukin pada masa lalu. Ini memberi peluang bagi perusahaan untuk bertumbuh sekaligus menghadirkan ancaman kompetitif yang signifikan. Karena perbedaan antara industri semakin kabur akan sangat menantang bagi perusahaan untuk terus memantau pesaing mereka. Pesaing di masa mendatang akan datang dari industri yang sama serta dari industri yang relevan dan terhubung. Contoh misalnya yang sekarang saat ini terjadi di Indonesia, dulu si Bluebird adalah taksi yang mendominasi sebelum adanya Uber ya, sebelum ada Uber, sebelum ada Grab, ada Gokar, itu taksi mendunia, Bluebird, khususnya Bluebird. Tetapi sekarang mereka yang inklusivitas, yang dulunya bukan perusahaan besar, masih kecil, sekarang malah mereka yang menjadi perusahaan besar di bidang transportasi. Dan akhirnya perusahaan besar seperti Bluebird turun di bawah mereka. Itu adalah merupakan contoh inklusivitas terhadap kompetisi. Kemudian yang berikutnya adalah kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan sudah tidak lagi vertikal. Konsep tersebut kini menjadi horizontal. Nah, pelanggan di masa lalu mudah terpengaruh oleh kampanye pemasaran. Mereka mencari dan mendengarkan para ahli serta pihak yang berwenang. Namun penelitian terkini terhadap industri menunjukkan bahwa banyaknya pelanggan lebih mempercayai teman, keluarga, kemudian jaring sosial di Facebook, Instagram, dan Twitter daripada iklan dan pendapat para pakar. Dalam konteks seperti ini, merek apapun seharusnya tidak sekedar memandang pelanggan sebagai target. Pada masa lalu adalah praktik yang lazim bagi perusahaan untuk menyiarkan pesan melalui berbagai media iklan. Beberapa perusahaan bahkan menciptakan pembeda yang sebenarnya tidak terlalu otentik agar dapat tampil menonjol di antara kerumunan orang dan mendukung citra merek mereka. Akibatnya mereka sering diperlakukan sebagai kemasan kulit luar yang sebenarnya memungkinkan terjadi representasi palsu atas nilai yang sebenarnya. Nah, sebuah relasi antara merek dan pelanggan seharusnya tidak lagi vertikal, melainkan horizontal. Pelanggan seharusnya dianggap sebagai rekan dari teman dari suatu perusahaan merek tersebut. Perusahaan atau merek harus mengungkapkan karakter sejatinya dan jujur dengan nilai yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini, suatu perusahaan atau merek dapat dipercaya oleh pelanggan. Berikutnya dari individu ke sosial. Poin 3, dari individu ke sosial. Pelanggan atau pengguna jasa dalam memutuskan untuk membeli biasanya memiliki referensi individu serta keinginan dan juga kesesuaian sosial. Seberapa penting masing-masing faktor ini bervariasi dari satu orang ke orang lain dan juga bervariasi dalam industri serta kategori. Kemudian di sini disampaikan bahwa
perusahaan dan merek yang mempunyai reputasi kuat dan klaim jujur tentang produk dan jasa, mereka tidak perlu khawatir. Sebaliknya, mereka yang membuat klaim palsu dan mempunyai produk yang buruk tidak akan bertahan hidup. Praktis di dunia digital yang transparan ini menyembunyikan cacat atau mengucilkan keluhan pelanggan adalah hal yang mustahil. Oke, berlanjut ke halaman berikutnya. Ini kok tidak bisa digeser ya? Diklik mungkin. Kayak presentasi biasa sih Mas, diklik dulu Mas. Oh ya, sudah. Oke. Paradoks dari pemasar ke pelanggan terhubung. Ada 3 butir di sini. Adalah antara lain interaksi online versus interaksi offline, kemudian pelanggan terinformasi versus pelanggan teralih, lalu pembelaan negatif dan pembelaan positif. Masa depan pemasaran adalah perpaduan antara pengalaman online dan offline pelanggan. Kemudian saya jelaskan yang saya sampaikan dulu. Yang butir 1, pengertiannya adalah dampak dari konektivitas bisnis online dan offline tidaklah jelas. Sementara bisnis online sudah menguasai bagian yang signifikan dari pasar selama beberapa tahun terakhir. Bisnis online akan sepenuhnya menggantikan bisnis offline. Begitu pula dengan pemasaran. Gelombang baru online pada akhirnya akan menggantikan pemasaran. Gelombang baru online pada akhirnya akan menggantikan pemasaran atau offline. Oke. Namun, sebagian pakar menyampaikan bahwa baik online maupun offline, keduanya harus berdampingan untuk memberikan suatu pengalaman yang terbaik bagi pelanggan. Itulah sebabnya di dunia yang saat ini memiliki perkembangan teknologi, interaksi manusia dengan perusahaan haruslah beriringan bersamaan dengan offline maupun online. Contoh adalah Bixbox, pengecer produk kecantikan online pertama. Membuka toko offline untuk melengkapi bisnis e-commerce mereka. Nah, pengecer ini menyediakan iPad untuk membuat rekomendasi personal, meniru skema personalisasi online-nya. Lalu ada contoh berikutnya, Zappos, pengecer sepatu dan pakaian online. Sangat bergantung pada interaksi call center yang sangat personal sebagai rumus pemenangan. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain di sini. Lanjut ke berikutnya. Dunia online dan offline akan hidup berdampingan dan menyatu. Teknologi menyentuh dunia online dan ruang fisik offline, sehingga memungkinkan terlaksananya konvergensi online dan offline. Teknologi sensor seperti Near Field Communication dan e-beacon berbasis lokasi memberikan pengalaman pelanggan yang jauh lebih menarik. Nah, media tradisional dan kontemporer untuk komunikasi pemasaran seperti televisi dan media sosial akan saling melengkapi. Banyak orang yang saat ini berselancar ke dunia internet untuk melihat berita melalui Twitter, kemudian melalui Instagram, tetapi mereka akhirnya kembali ke televisi untuk menonton CNN untuk memperoleh peliputan berita yang lebih kredibel dan mendalam. Di lain pihak, menonton televisi seringkali merupakan pemicu bagi banyak orang untuk melakukan kegiatan online di ponsel pintar mereka.
Misal sebuah film yang ditayangkan di televisi, mungkin akan memicu pencarian ulasan online. Artinya di dalam suatu film itu ada iklan, itu ketika ada iklan, suatu pengguna pelanggan biasanya langsung melihat mencari informasi mengenai produk dari suatu iklan tersebut. Iklan televisi ini bisa juga merupakan panggilan untuk bertindak bagi penonton televisi agar membeli produk secara online. Karakter pelanggan baru mendorong kita untuk menyadari bahwa masa depan pemasaran adalah perpaduan dari pengalaman online dan offline di sepanjang jalur pelanggan. Awalnya, kesadaran dan daya tarik mereka akan datang dari campuran komunikasi pemasaran yang didukung oleh analisis pengalaman pelanggan masa lalu dan rekomendasi dari teman dan keluarga baik online maupun offline. Pelanggan akan menindaklanjuti melalui serangkaian penelitian lanjutan menggunakan ulasan dari pelanggan lain, baik online dan offline. Bila pelanggan memutuskan untuk membeli, mereka akan merasakan sentuhan personal dari mesin dan antar muka manusia. Pelanggan yang berpengalaman pada gilirannya akan menjadi penasihat bagi pelanggan yang tidak berpengalaman. Seluruh pengalaman dicatat dan ini meningkatkan lebih jauh keakuratan mesin analisis. Di dunia yang terhubung saat ini, tantangan kunci bagi suatu merek dan perusahaan adalah memadukan unsur online dan offline ke dalam pengalaman pelanggan total. Berikutnya kita membahas yang pelanggan terinformasi versus pelanggan teralih. Keputusan pembeli berdasarkan informasi dan pendapat orang lain. Mungkin sebagian orang mungkin berpikir bahwa pelanggan saat ini adalah pelanggan yang posisinya paling berkuasa. Bisa dipastikan bahwa sebagian besar dari mereka secara aktif mencari informasi tentang suatu merek. Mereka membuat lebih banyak keputusan pembelian atas dasar informasi yang diterima. Namun, meskipun level rasa ingin dan pengetahuan mereka lebih tinggi, mereka tidak memegang kendali atas apa yang ingin mereka beli. Dalam membuat keputusan pembelian, pelanggan pada dasarnya terpengaruh oleh 3 faktor. Pertama, mereka terpengaruh oleh komunikasi pemasaran seperti media iklan, televisi, media cetak, dan hubungan masyarakat. Dua, mereka disuasi oleh pendapat teman-teman dan keluarga mereka. Tiga, mereka juga mempunyai pengetahuan atau informasi mengenai suatu merek tertentu berdasarkan pengalaman masa lalu. Artinya, pelanggan orang tersebut pernah membeli merek itu sehingga mempunyai pengetahuan tentang suatu merek tersebut. Pelanggan masa kini saat ini bergantung pada pendapat orang lain. Dalam banyak kasus, kata-kata orang lain bahkan menjadi lebih penting daripada preferensi pribadi dan komunikasi pemasaran. Alasannya adalah lain dari konektivitasnya sendiri. Sisi positif dari pembelian suatu merek melalui konektivitas mendatangkan banyak perlindungan dan keyakinan. Dalam pikiran pelanggan, apabila ada referensi dari teman yang menyampaikan bahwa suatu merek baik atau bagus, maka akan memberikan perlindungan kepada pelanggan terhadap merek dan perusahaan tersebut. Tetapi ada sisi negatifnya juga, yaitu tak jarang konektivitas serta kehadiran beberapa perangkat dan layar juga mendatangkan gangguan. Konektivitas menghambat kemampuan pelanggan untuk fokus dan sering kali membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan. Karenanya banyak pelanggan membuat keputusan mereka dengan mengikuti kecenderungan massa. Ini diperparah oleh tingkat kepercayaan yang rendah yang dimiliki pelanggan terhadap iklan serta terbatasnya waktu yang mereka miliki untuk membandingkan kualitas dan harga. Selanjutnya, karena menerima nasihat dari orang lain itu sangat nyaman,
kabar dari mulut ke mulut menjadi semakin penting dalam kabar dari mulut ke mulut itu menjadi semakin penting dalam membuat keputusan akhir untuk membeli. Tugas seorang pemasar terhadap hal ini adalah pemasar harus memperhatikan mendatangkan faktor wow kepada pelanggan yang patut mereka dengarkan dan anjurkan. Kedua, pemasar perlu menciptakan percakapan merek dalam komunitas pelanggan meskipun mereka tidak dapat mengendalikan hasilnya. Lalu pemasar harus memastikan bahwa ketika pelanggan bertanya pada orang lain tentang sebuah merek, akan ada penganjur setia yang mempengaruhi keputusan yang menguntungkan mereknya. Artinya merek tersebut bisa direkomendasikan oleh rekannya, oleh temannya, seperti itu. Pemasar harus bisa memastikan bahwa mereka memiliki link dengan yang merekomendasikan suatu merek kepada pelanggan tersebut. Berikutnya adalah pembelaan negatif versus pembelaan positif. Konektivitas memungkinkan pelanggan memukakan pendapat yang didengarkan orang lain. Konektivitas mengubah pola pikir pelanggan di mana mengakui masukan dari orang asing mungkin lebih kredibel daripada rekomendasi penganjur merek dan kalangan selebritas. Dengan demikian, konektivitas menciptakan lingkungan sempurna untuk pembela pelanggan terkait suatu merek. Pembelaan sendiri bukanlah konsep baru dalam pemasaran. Dikenal juga sebagai kabar dari mulut ke mulut. Pembelaan menjadi definisi baru dari loyalitas selama 1 dekade terakhir. Pelanggan yang dianggap loyal pada sebuah merek mempunyai kemauan untuk mendukung dan merekomendasikan mereknya kepada teman-teman dan keluarga mereka. Pengukuran yang paling terkenal adalah pembelaan terhadap merek adalah, ini contohnya banyak sekali ya di luar negeri. Nanti mungkin kita bisa cari contoh-contoh di dalam negeri sendiri. Ini karena di buku disampaikan adalah contoh yang di luar negeri, maka saya sampaikan yang contoh yang di luar negeri adalah contoh pembelaan terhadap merek adalah Net Promoter Score yang dirancang oleh Frederick Reichheld. Ia berpendapat ada 3 kategori luas pelanggan terkait dengan sikap mereka terhadap merek. Promotor yang merekomendasikan mereknya, pasif, netral, dan pencela yang kemungkinan tidak akan merekomendasikan mereknya. Net Promoter Score diukur dengan cara mengurangi persentase promotor dengan persentase pencela. Argumentasi kunci adalah bahwa efek buruk dari mulut ke mulut yang negatif mengurangi efek baik kabar dari mulut ke mulut yang positif. Oke, selanjutnya ini adalah contoh yang berikutnya. Contoh dari McDonald. McDonald contohnya mempunyai 33% pecinta dan 29% pembenci. Sebuah polarisasi yang hampir 9. Starbucks mempunyai profil serupa 30% pecinta dan 23% pembenci. Dari sudut pandang tersebut, merek tersebut dalam industri makanan dan minuman akan mendapatkan skor yang sangat rendah karena mempunyai terlalu banyak pembenci. Namun dari sudut pandang alternatif, kelompok pembenci adalah kejahatan yang diperlukan untuk mengaktifasi kelompok pencinta untuk membela McDonald dan Starbucks dari kritik. Tanpa pembelaan positif dan negatif, percakapan tentang merek akan suram dan kurang menarik. Jadi memang yang saya tangkap di sini adalah ketika ada yang menyebutkan merek itu jelek, tentu ada juga yang membelanya. Karena yang membela tersebut adalah yang mereka puas terhadap suatu merek tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya tidak dibicarakan, tidak ada penilaian negatif ataupun positif, maka pendapat tentang merek tersebut akan tidak ada pendapat atau kosong hampa seperti itu, akan suram dan kurang menarik. Oke, berikutnya halaman berikutnya.
subkultur digital yang berpengaruh. Di sini ada kaum muda, perempuan, dan warga net. Bila menyangkut pembelaan merek di dunia digital, tidak semua pelanggan diciptakan secara setara. Beberapa segmen mengandalkan preferensi pribadi mereka sendiri dan apa yang mereka dengar dari iklan. Dengan demikian, pembelaan tidak penting untuk mereka. Selain itu, mereka tidak mempunyai pengalaman mereka. Selain itu, mereka tidak membagi pengalaman mereka dengan orang lain. Segmen lain mempunyai kecenderungan lebih besar untuk meminta dan memberikan rekomendasi tentang merek. Mereka adalah yang lebih besar kemungkinannya menjadi pembela merek yang setia. Untuk meningkatkan probabilitas memperoleh pembelaan, pemasar harus menaruh harapan besar pada kaum muda, perempuan, dan warganet. Kenapa kaum muda? Pertama, kaum muda menurut laporan United National Population Fund pada tahun 2012, ada 1,8 miliar orang muda usia antara 10 dan 24 tahun. Angka tertinggi dalam sejarah manusia, dan angka ini akan terus tumbuh. Menariknya, sekitar 90% dari mereka tinggal di negara-negara kurang berkembang. Mereka menghadapi segala macam tantangan untuk mewujudkan potensi penuh mereka dalam pendidikan dan karir sambil mengelola dinamika sosial di antara rekan mereka. Pemasar tentunya akan mengidentifikasi dan mengatasi hal tersebut. Tujuannya adalah menjadi relevan. Peran kaum muda dalam mempengaruhi pasar yang lain sangat besar. Pertama adalah mereka adalah pengadopsi dini. Kaum muda sering dituduh suka memberontak dan anti kemampanan, yaitu mencintai apa yang dibenci orang dewasa. Meskipun beberapa kaum muda berperilaku sebagaimana tuduhan ini, sebagian besar dari mereka tidak seperti itu. Sebenarnya kaum muda tidak takut pada eksperimentasi. Mereka mencoba produk baru dan merasakan layanan baru yang dianggap terlalu riskan oleh segmen yang lebih tua. Masa dengan produk yang baru dikembangkan dan diluncurkan membutuhkan mereka. Jadi pemasaran membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan terhadap kaum muda. Ketika iPod pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, nada suara iklannya membantu menciptakan adopsi awal yang tepat dan akhirnya menciptakan kesuksesan di pasar umum. Pengadopsi mereka adalah kaum muda yang cerdas teknologi. Kedua, kaum muda adalah trend center. Mereka adalah pelanggan zaman now yang menuntut segala sesuatu harus serba instan. Kalau soal tren, mereka sangat gesit mengikuti tren begitu cepat sehingga pemasar seringkali gagal mengikuti kemauan mereka. Namun, sisi positifnya, hal ini memungkinkan pemasar untuk menunjukkan tren dengan tepat yang akan mempengaruhi pasar dalam waktu dekat. Satu-satunya tren yang diikuti oleh sebagian besar kaum muda adalah gerakan menuju gaya hidup digital. Oke, berikutnya kaum perempuan. Kita membahas kaum perempuan. Kenapa kaum perempuan mempengaruhi subkultur digital yang berpengaruh? Karena pasar perempuan adalah pasar yang logis bagi pemasar. Pengaruh yang dimiliki perempuan terhadap yang lain ditentukan oleh mereka pengaruh yang dimiliki perempuan terhadap yang lain ditentukan oleh apa yang mereka lakukan. Segmentasi pasar perempuan adalah ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, ibu rumah tangga yang merencanakan untuk bekerja, perempuan kerja yang punya pekerjaan atau wanita karir. Singkat kata, dunia perempuan berkisar antara keluarga dan pekerjaan. Dilema yang sering mereka hadapi adalah memilih satu alternatif atau menyimbangkan antara keluarga dan karir.
Umumnya ada 3 peran yang dimiliki perempuan. Pertama adalah pengumpul informasi. Jadi buat ibu-ibu atau mbak-mbak, menurut Barletta, proses pembuatan keputusan seorang perempuan berbeda dari lelaki. Untuk membeli suatu produk, mereka terlalu banyak mencari referensi atau informasi yang sedetail mungkin. Perempuan biasanya menghabiskan banyak waktu berjam-jam di toko untuk memeriksa kualitas dan membandingkan harga, serta juga menghabiskan waktu berjam-jam melakukan penelitian secara online. Sementara laki-laki biasanya membatasi pencarian mereka dan berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan secepat mungkin. Bagi pemasar, sifat perempuan yang suka mengumpulkan informasi mempunyai keuntungan, yaitu upaya komunikasi pemasaran dan edukasi kepada pelanggan tidak sia-sia. Artinya pemasar dalam mengomunikasikan pemasaran suatu merek atau produk serta mengedukasi produk dan jasa kepada pelanggan tidak sia-sia. Karena perempuan benar-benar menaruh perhatian pada semua informasi dan akhirnya mereka akan merangkumnya untuk orang lain. Sehubungan dengan hal ini, perempuan adalah pembelanja yang holistik. Kenyataannya bahwa mereka merasakan lebih banyak titik sentuh dalam jalan menuju pembelian. Dan mereka lebih besar kemungkinannya untuk mempertimbangkan segalanya, keuntungan fungsional, keuntungan emosional, harga, dan sebagainya, sebelum menentukan nilai sebenarnya dari produk dan layanan. Artinya kalau perempuan membeli produk dan layanan, banyak sekali referensi yang dipertimbangkan sebelum membeli barang tersebut. Bagi kategori rumah tangga tertentu, perempuan mempertimbangkan nilai produk tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga seluruh keluarga. Perempuan juga mempertimbangkan dan melihat lebih banyak merek, termasuk merek yang kurang populer sekalipun. Karena itu perempuan lebih yakin tentang pilihan mereka ketika akhirnya membeli. Karena mereka lebih setia dan cenderung merekomendasikan pilihan mereka pada komunitas mereka. Pengaruh perempuan di rumah dan di tempat kerja terus tumbuh sebagai pengumpul informasi, pembelanja holistik, dan manajer rumah tangga. Perempuan adalah kunci untuk memenangkan pangsa pasar di ekonomi digital. Untuk mengakses pasar yang lebih besar, merek harus bisa melewati proses pembuat keputusan komprehensif dari seorang perempuan. Oke, berikutnya warganet. Warganet di sini adalah suatu golongan yang dia tuh seperti influencer atau orang-orang yang mempunyai pengaruh di media sosial, pengaruh baik dari pendapatnya, baik dari sarannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Warganet ini perannya adalah sebagai penghubung sosial, pembela ekspresif, dan penyumbang konten. Singkatnya, warganet adalah penghubung sosial karena mereka adalah berhubungan, berbicara, dan berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka secara intens. Mereka menjadi penganjur ekspresif tetap menyumbang konten di dunia online. Secara bersamaan, kaum muda, perempuan, dan warganet memegang kunci pada pemasaran dalam ekonomi digital. Berikutnya, pemasaran dalam ekonomi digital. Mas Guntur, sorry bisa dipercepat ya. Kita maksimal setengah 12. Terima kasih. Ya. Oke. Pemasaran dalam ekonomi digital ada yang saya rangkum ada 4. Kita bahas satu persatu. Pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Secara tradisional, pemasaran selalu dimulai dengan segmentasi.
Praktik membagi pasar ke dalam kelompok homogen berdasarkan profil geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi biasanya diikuti dengan penargetan. Praktik memilih satu segmen atau lebih yang ditargetkan oleh merek berdasarkan daya tariknya dan pas dengan merek. Dalam ekonomi digital, pelanggan terhubung secara sosial dengan satu sama lain dalam jaringan komunitas. Saat ini komunitas adalah segmen baru. Tidak seperti segmen komunitas tentunya dibentuk oleh pelanggan dalam batasan yang ditentukan oleh mereka sendiri. Komunitas pelanggan kebal terhadap spam atau iklan yang tidak relevan. Mereka justru akan menolak upaya perusahaan untuk masuk ke dalam jaringan relasi ini. Lalu berikutnya ada pemosisian dan diferensi merek ke klarifikasi merek. Dalam ekonomi digital, pelanggan kini difasilitasi dan diberdayakan untuk mengevaluasi, bahkan meneliti janji pemosisian merek yang perusahaan manapun. Dengan transformasi ini, mereka tidak lagi membuat janji palsu yang tidak teruji. Perusahaan bisa memosisikan diri sebagai apapun, tetapi kecuali bila ada konsensus yang berorientasi pada komunitas. Pemosisiannya menjadi tidak lebih dari corporate posturing. Mengomunikasikan identitas merek secara konsisten dengan cara berulang merupakan sebuah faktor kesuksesan kunci dalam pemasaran tradisional. Dengan teknologi disruptif, siklus hidup produk yang lebih pendek, dan dengan tren yang berubah cepat, merek harus cukup dinamis untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu. Akan tetapi, yang harus tetap konsisten adalah karakter merek. Karakter adalah raison d'être atau alasan keberadaannya. Jika inti dari mereknya tetap setia pada akarnya, perumpamaan luarnya bisa fleksibel. Oke, berikutnya dari menjual 4P ke komersialisasi 4P. Dalam pemasaran di ekonomi digital, bauran pemasaran kita seperti yang kita tahu adalah membantu merencanakan apa yang ditawarkan dan cara menawarkannya kepada pelanggan. Pada dasarnya ada 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Produk seringkali dikembangkan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan yang diperoleh melalui riset pasar. Perusahaan mengendalikan sebagian besar keputusan produk dari konsep hingga produksi. Untuk menetapkan harga jual produk, perusahaan menggunakan kombinasi metode penetapan harga berdasarkan biaya, kompetisi, dan nilai. Kesediaan pelanggan untuk membayar yang diperkirakan ditetapkan dari penetapan harga berdasarkan nilai adalah masukan yang paling penting yang dimiliki pelanggan sehubungan dengan penetapan harga. Di dunia terhubung digital, konsep pembauran pemasaran telah berkembang untuk mengakomodasi lebih banyak partisipasi pelanggan. Bauran 4P seharusnya didefinisikan ulang menjadi 4P, yaitu P di sini adalah creation, menciptakan bersama, currency, mata uang, communal activation, aktivitas komunal, dan conversation, percakapan. Berikutnya memadukan pemasaran tradisional dan digital. Sebelum membeli, pelanggan diperlakukan sebagai target. Sekali memutuskan untuk membeli, mereka dianggap raja dalam perspektif pelayanan pelanggan tradisional. Beralih ke pendekatan pelayanan pelanggan, perusahaan memandang pelanggan sebagai pihak yang setara. Dalam layanan pelanggan tradisional, personel bertanggung jawab dalam melakukan peran dan proses menurut pedoman yang ketat dan prosedur operasional standar. Situasi ini menempatkan personel layanan dalam dilema terkait tujuan yang bertentangan. Jadi pemasaran digital tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemasaran tradisional. Sebaliknya, harus berdampingan dikarenakan interaksi antara perusahaan dan pelanggan
meningkatkan peran pemasaran tradisional dalam membangun kesadaran dan minat. Saat interaksinya berlanjut, pelanggan menuntut hubungannya lebih erat dengan perusahaan. Pemasar digital memegang peranan penting. Peranan terpenting dari pemasar digital adalah mendorong tindakan dan penganjuran. Esensi dari marketing 4.0 adalah mengenali peran peralihan dari pemasaran tradisional dan digital dalam membangun keterlibatan pelanggan dan advokasi. Marketing 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan, memadukan gaya dengan substansi dalam membangun merek, dan akhirnya melengkapi konektivitas. Marketing 4.0 membantu pemasar beralih ke ekonomi digital yang mendefinisikan ulang konsep kunci dari pemasaran. Pemasaran digital dan pemasaran tradisional dimaksudkan untuk dipadukan dengan tujuan mendapatkan pelanggan. Berikutnya. Ada jalur pelanggan di era prakonektivitas, kemudian ada jalur pelanggan di era konektivitas. Di era konektivitas, seorang pelanggan menentukan sikapnya sendiri terhadap merek. Kesetiaan di era tersebut didefinisikan artinya mereka mau membeli kembali suatu produk. Perbedaannya dengan era di konektivitas atau era digital saat ini, pelanggan memutuskan membeli berdasarkan rekomendasi dari mulut ke mulut atau menganjur dari anjuran rekannya, keluarganya, ataupun temannya berdasarkan informasi dalam dunia digital, pengalaman mereka pada saat membeli suatu merek. Di jalur pelanggan di era prakonektivitas ini ada 4: aware, attitude, act, dan act again. Di mana di sini aware di sini adalah menyadarin terhadap suatu produk. Dalam tahap menyadarin, pelanggan ini terpapar secara pasif pada daftar panjang merek dari pengalaman masa lalu, komunikasi pemasar. Kemudian di era konektivitas ada aware, act, dan advocate. Kita lanjut berikutnya. Matriks produktivitas pemasaran. Ada 2 matriks produktivitas pemasaran yang perlu diukur, yaitu menggunakan PAR dan juga BAR. PAR adalah mengukur seberapa baik perusahaan mengkonversi kesadaran akan suatu merek menjadi pembelian. Jadi, bagaimana suatu perusahaan itu memberikan kesadaran pada pelanggan terhadap merek mereka untuk membeli. Dari sadar terus berangkat menjadi membeli. Nah, ada rumusnya di sini adalah rasio aksi pembelian, di mana aksi pembelian dibagi sama dengan kesadaran spontan. Dihitung sebagai jumlah atau persentase orang di pasar yang membeli merek. Kemudian ada gap occupancy ratio, mengukur seberapa baik perusahaan mengkonversi kesadaran merek menjadi penganjuran merek. Jadi membuat suatu pelanggan yang tadinya sudah tahu akan merek tersebut, lalu membuat pelanggan puas terhadap produknya, kemudian loyal, dan setelah loyal menganjurkan merek tersebut kepada orang lain, kepada rekannya, teman atau sahabatnya. Di sini ada rumusannya, yaitu occupancy ratio sama dengan advokasi spontan dibagi kesadaran spontan. Dihitung sebagai jumlah atau persentase orang di pasar yang secara spontan merekomendasikan. Ini saya ambil contoh dari sebuah populasi dengan jumlah 100 orang di pasar. Contohnya ada 90 orang yang ingat akan merek X secara spontan. Dari 90 orang ini,
hanya 18 orang yang akhirnya membeli merek itu. Dan hanya 9 orang yang merekomendasikan merek itu secara spontan. Karenanya, untuk merek X adalah kita hitung 18 bagi 90 ketemu 0,2 dan barnya adalah 9 bagi 90 atau 0,1. Merek X tampak menjanjikan karena memiliki kesadaran merek 0,9. Tapi nyatanya kinerja mereka ini tidak terlalu bagus. Merek ini gagal mengkonversi kesadaran merek yang levelnya setinggi 80% menjadi penjualan. Seperti itu. Demikian dari saya. Rangkuman yang saya simpan yang saya dapatkan di Marketing 4.0 di buku tersebut. Selanjutnya mungkin bisa ada diskusi atau tanya jawab atau memberikan tambahan. Saya kembalikan kepada MC-nya, Mbak Sari. Baik, terima kasih Mas Guntur. Kita aplaus dulu buat Mas Guntur atas presentasinya dan keren sekali karena dari bedah buku yang sudah terlaksana ini pesertanya paling banyak loh Mas. Jadi ada 61 partisipan di sharing hari ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab atau sesi sharing. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu. Ini ada dari Mas Said. Mas Guntur bisa dinyalain videonya Mas biar pada tahu seperti apa Mas Guntur. Iya. Ada pertanyaan dari Mas Said nih. Izin bertanya, pertanyaan pertama, bagaimana implementasi konsep marketing 4.0 tersebut di Pelindo 3, mengingat bahwa pemasaran pelabuhan sedikit berbeda dengan pemasaran produk atau jasa lain yang memiliki outcome lebih pada corporate image. Monggo Mas Guntur. Sebenarnya saya belum berkompeten untuk menjawab pertanyaan Mas Said karena belum 100% menguasai terhadap marketing 4.0 di pelabuhan. Cuma yang saya bisa implementasinya marketing 4.0 di Pelindo 3 sebenarnya sudah beberapa yang jalan ya. Contohnya penggunaan aplikasi digital terhadap pengguna jasa yang mau membayar jasa kepada Pelindo 3, misalnya jasa listrik dan air itu sudah menggunakan aplikasi, lebihnya seperti itu ya. Kemudian koreksi kalau saya salah ya. Kemudian kita dulu kenal yang namanya Fasa, terus ada yang namanya Gensi. Kemudian pengguna jasa ini kan juga untuk bertransaksi dengan terminal dalam proses pengajuan permohonan pelayanan jasa bongkar muat. Kayaknya sudah ada aplikasi yang mendukung hal tersebut dengan sistem digitalisasi. Kurang lebihnya saya seperti itu ya. Kalau nggak salah ya, mohon koreksi. Oke Mas. Nah, selain itu tadi juga ada aplikasi CRM kan ya Mas. Nah, CRM itu kan kalau nggak salah ada 4 modul. Jadi ada modul marketing, ada services, ada sales, sama big data analytic. Nah, setahu saya kalau yang marketing itu kan memang untuk modul pemasaran. Jadi yang mengetahui portofolionya customer. Jadi informasi lain terkait peluang dari customer itu bisa didapatkan dari aplikasi CRM itu. Kalau untuk sales itu kalau nggak salah untuk modul penjualan. Jadi mengetahui sales pipeline-nya hingga mendapat pendapatan. Mungkin ada teman-teman yang dari marketing, Mbak Aisyah atau Mbak Efrina atau Mbak Efrina beneran di marketing nggak ya?
Mungkin ada yang pernah ini juga dari aplikasi CRM. Sudah pernah tahu aplikasi CRM, di situ kan kalau nggak salah sudah ada, cuman untuk implementasinya belum 100% diimplementasi semua modulnya. Mas Guntur, mungkin nambahi komentar dikit Mas ya. Jadi kalau pertanyaannya Mas Said itu benar bahwa bisnisnya itu berbeda. Namun kalau kita mappingkan customer kita kan ada customer yang B2B, ada yang B2C Mas. Khususnya bidangnya Mas Guntur sendiri yang dikuasai paling ahli. Bidang properti itu kan B2C Mas mayoritasnya ya. Meskipun ada beberapa B2B. Nah mungkin nyambung dengan Mas Said nih Mas. Kalau untuk perbaikan di Pelindo yang segmen B2C, tentunya kan ini relevan ya dengan konsep marketing 4.0 ya. Boleh diceritakan Mas, angan-angannya berdasarkan pengetahuan baca buku ini, kira-kira sebaiknya seperti apa sih dalam hal kita untuk marketing B2C-nya, menggunakan konsep digital, ya dengan mungkin mempertimbangkan segmenting targetnya siapa, dengan demografi, serta pertimbangan lainnya lah Mas. Kalau dengan bidang pekerjaan saya, MSM yang terkait dengan properti, sebenarnya kita ada konsep seperti ini. Konsepnya adalah pengguna jasa yang mau melakukan permohonan perpanjangan atau mengajukan permohonan baru, itu seharusnya sudah tidak perlu lagi mengajukan permohonan dengan datang ke kantor. Tapi kita harus memiliki digitalisasi sistem di mana kita mensosialisasikan kepada pengguna jasa yang baru ataupun yang existing bahwa untuk permohonan baru dan perpanjangan bisa melalui aplikasi. Aplikasi di sini memudahkan pengguna jasa sehingga tidak perlu mengeluarkan cost ya. Cost baik di sisi pengguna jasa maupun di sisi perusahaan. Cost-nya kan kalau apalagi sekarang saat ini kan paperless ya. Kalau melalui sistem digitalisasi paperless sudah tidak ada lagi, hanya mungkin nota saja yang masih ada. Nah, untuk saat ini konsep itu masih kita kembangkan nantinya ke depan yang terkait dengan properti, di mana nanti saya punya angan-angan nanti pengguna jasa pada saat mendaftarkan permohonan baru ataupun perpanjangan sudah melalui sistem digitalisasi. Begitu juga nanti ada informasi mengenai suratnya apakah sudah disetujui atau belum. Kemudian mau bisa memonitoring prosesnya sudah sampai di mana. Lalu mendapatkan notifikasi ketika surat itu disetujui dan juga disampaikan juga secara digital melalui via WA atau via aplikasinya tersebut nota tagihan yang harus dibayarkan pada saat surat itu sudah disetujui. Sehingga nanti langsung saja melakukan pembayaran melalui handphone seperti itu. Termasuk juga nanti ketika ada setelah penjualan, setelah selesai tidak hanya sampai di situ, mungkin nanti juga ke depannya ada servisnya after service, yaitu mengingatkan pengguna jasa ketika misalnya berulang tahun atau itu sebagai sebagai sentuhan kepada pengguna jasa. Kalau dia ulang tahun ada notifnya melalui aplikasi tersebut. Kemudian kalau kontrak perpanjangannya perjanjian kerjasama yang mau berakhir, kita bisa mengingatkan melalui aplikasi. Itu sih kalau saya membuat contohnya seperti itu, Mas Emil. Terima kasih Mas Guntur. Oke, ini Pak Aryo mau menambahkan, monggo Pak Aryo. Terima kasih host. Yang pertama ini ya, melihat dari pertanyaannya Pak Said ya. Yang pertama ini kan tentang bedah buku ya.
bedah buku harusnya tidak keluar dari konteks buku yang dibaca Mas Guntur gitu ya. Karena buku yang dibaca juga tidak menjelaskan spesifik dengan apa itu Pelindo kan gitu ya. Hubungannya dengan marketing 4.0 dalam buku tersebut ya. Tapi nggak apa-apa untuk suatu diskusi supaya ada keterkaitan ya buku yang akan dibedah dengan bisnisnya Pelindo. Terus yang kedua, bedah buku yang sebenarnya ini bagus ya. Ya siapa yang nggak tahu ini ya, Bill Proctor ini ya, sama Hermawan ya, ini masternya lah istilahnya gitu ya. Kita yang di manajemen dulu buku pegangannya itu, dan sampai sekarang buku tahun berapa itu masih dijual, itu masih jadi referensi bagi teman-teman yang belajar manajemen ya maupun marketing itu. Saya nggak baca bukunya Mas Guntur, cuma kalau lihat dari yang Mas Guntur jelaskan itu yang di buku ini yang kita bahas ini itu terlalu general gitu ya. Si penulis bahwa dia nggak melihat bahwa segmentasi kita harus tahu ini ya, pasar kita ya, segmentasi pasar kita gitu ya. Siapa pelanggan kita itu harus kita kenali gitu ya. Ya itu lebih efektif daripada kita fokus ke digitalisasinya gitu ya. Kita kenali dulu jenisnya apa gitu ya. Kebetulan yang jadi contoh masuk akal gitu ya, sampai membahas masalah gender ya, perempuan lebih ini, terus yang muda itu lebih ini. Iya, cocok kalau itu produk yang dijual di online shop, mungkin cocok gitu ya. Atau mungkin beberapa juga sih, ada beberapa produk yang mungkin juga cocok dengan yang slide-nya Mas Guntur gitu ya. Cuma pertanyaannya apakah bisa semua perusahaan itu di model seperti itu? Bisnisnya kan agak beda Pak, gitu ya. Saya rasa kita tahu kalau Andaro dia nggak terlalu, kita lihat ya di websitenya aja dia, yang jelas dia kayak Andaro dia nggak ada di online shop, nggak ada. Websitenya sangat simpel karena dia tahu segmennya siapa kan gitu ya. Paling nggak kalau yang beli pembangkit listrik ataupun di luar negeri direct ya, pelanggannya dia tahu langsung ke direct gitu ya. Hampir seluruh yang membutuhkan manufaktur yang butuh kayak batu bara mungkin sudah dikirimi semua company profile. Terus yang kedua, karena ini pembahasan marketing beda ya, mungkin nggak sampai ke ini ya. Saya nggak sampai ke pembahasan tadi yang sampai ke bina pelanggan ya, bahasanya bina pelanggan. Gimana orang komplain dan sebagainya. Walaupun itu sama-sama pakai platform digital gitu ya. Cuma nggak sampai sih. Marketing ada batasnya. Marketing pada saat itu, kalau lihat judul aja ya Mas Guntur ya. Saya belum baca sih, Mas Guntur yang sudah baca. Marketing ada batas pada saat dia transaksi. Gitu ya. Pada saat dia transaksi di sana gitu. Cuma sekarang ilmu itu lebih berkembang lagi, gimana supaya orang yang sudah beli tadi, sekarang digeser ya, yang sampai transaksi itu namanya sales kalau nggak salah gitu, sales. Sedangkan yang setelah beli terus dia engage dan sebagainya, terus beli lagi, bahkan dia dengan kerelaan, oh ini loh saya lagi pakai produk ini loh. Contoh kayak Apple gitu ya, membanggakan produk ini dan mereferensikan ke pelanggan lainnya. Lah itu sekarang lebih luas lagi marketing seperti itu. Gitu. Cuma yang di dalam buku ini, lah ini saya compare ya karena ini beda buku, tidak masuk ke segmen tadi. Atau mungkin yang disampaikan Mas Guntur mungkin terbatas ya karena waktu juga ya. Cuma kalau dari slide aja, bisa saya simpulkan terlalu general. Terus yang digunakan tadi kelihatannya lebih ke contoh-contoh produk-produk yang sifatnya publik ya, segmennya ya itu tadi kayak beli yang di online shop. Kurang lebih seperti itu. Untuk Mas Emil, good job Mas, ini sangat
acara ini menurut saya yang paling bagus, produk dari CM ya, menurut saya paling bagus. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Rio, masukan dan informasinya. Baik, terima kasih Pak Rio. Ada pertanyaan lagi Mas sebenarnya Mas Said ada 2 pertanyaan. Jadi gini ya, kan ini memang beda buku berdasarkan buku yang sudah dibaca dari Mas Guntur. Jadi ketika pun ada pertanyaan mungkin kira-kira bisa dikaitkan dengan isi buku itu gitu, atau menurut buku yang sampean baca seperti apa gitu. Atau mungkin memang kita ingin diskusi, jadi menurut pendapat Mas Guntur seperti apa. Kalau misal ini Mas Said juga nanya, ketika konsep marketing 4.0 ini akan dijalankan atau diimplementasikan, bagaimana memastikan agar strategi pemasaran tersebut dapat selaras dan align dengan strategi divisi lain, khususnya di operasional, agar customer tidak hanya dapat terpenuhi needs dan wants-nya, tapi beyond customer expectation-nya terpenuhi. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan berat untuk dijawab ini. Kalau ini berdasarkan ini Mas Said, ini saya bantu diskusi aja ya Mas ya. Jawaban saya belum tentu benar dan bisa juga jadi belum tentu benar lah. Kalau saya nangkapnya gini Mas, bagaimana memastikan agar strategi pemasaran tersebut dapat selaras atau align dengan strategi divisi lain, khususnya di operasional. Pertama, harus dilihat dulu kebutuhannya Mas. Kebutuhan antara operasional dengan strategi divisi lain, apakah connect atau sambung atau menyambung gitu Mas, nyambung. Apakah sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Apakah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan tersebut? Ketika kita sudah mengetahui kita harus mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan itu seperti apa yang diinginkan pelanggan terhadap Pelindo itu apa, misalnya, apa yang diharapkan pelanggan terhadap Pelindo itu kita harus petakan, misalnya dari pelayanannya pinginnya cepat, kemudian pelayanan proses bongkar muatnya mereka bisa pingin cepat, atau hal apapun yang kita harus bisa mengidentifikasikan terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, ekspektasi mereka, kita rumuskan. Kemudian setelah dirumuskan, barulah kita membuat suatu strategi dengan operasional yang berkaitan dengan customer tersebut. Bagaimana cara mencapai apa yang jadi kebutuhan dari customer tersebut, sehingga customer tidak hanya layani dengan baik, tapi dengan kita memberikan pelayanan yang baik, mereka akan terpenuhi beyond customer expectation-nya, seperti itu. Itu dari saya Mbak Sari, mungkin dari yang lain yang lebih punya pengalaman dibanding saya. Siap, terima kasih Mas Guntur. Ya mungkin ada tambah juga dari teman-teman yang memang di bidang marketing atau pemasaran. Atau Mas Said bisa ngasih komentar, kira-kira jawaban Mas Guntur seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang ingin ditanyakan? Atau mungkin bisa diskusi bareng? Mas Said kan kalau nggak salah di perencanaan ya? Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Nanta nih Mas, dari Mas Nanta Jauhar. Tadi kan ada istilah eksklusif dan inklusif. Nah, menurut Mas Guntur atau teman-teman lain, biar Pelindo 3 menjadi eksklusif lagi, selain dengan strategi monopoli seperti itu, bagaimana ya kira-kira? Saya jawab, nanti mohon koreksi ya kalau jawaban saya kurang pas atau mohon ditambahkan. Bagaimana caranya kita bisa dari
bisa eksklusif lagi. Selain dengan strategi monopoli seperti dulu, bagaimana ya kira-kira? Ya, menurut saya kita jangan istilah pemasaran itu atau sales itu kita jangan nunggu bola, tapi kita harus jemput bola. Berarti kita jangan terlena atau sudah puas dengan perolehan yang kita dapatkan gitu. Karena kita udah punya nasabah, punya pengguna jasa yang besar. Misal contoh di Perak di sini itu ada PT Pertamina, kemudian ada PLN, ada AKR. Nah, itu kita jangan puas hanya di situ saja. Terus kita jangan punya prinsip mereka yang butuh, mereka yang akan datang ke tempat kita. Tidak, tapi kita harus punya market intelligence. Kira-kira dari nasabah besar ini mana yang bisa tuju menjadi target berikutnya. Contoh misalnya Pertamina mungkin punya anak perusahaan yang di bidang minyak atau apapun lah. Kita harus punya market intelligence di mana setelah kita dapatkan calon-calon mitra baru yang mau bekerja sama dengan kita yang harus mendatangi mereka, bukan terlena, udahlah nanti juga pasti karena kita perusahaan yang sudah besar, adalah kita menunggu saja ya. Konsep-konsep atau pola pikir seperti itu seharusnya dihilangkan. Jadi kita yang harus jemput bola, kita yang harus mendatangi mereka. Tentunya perlu ada market intelligence untuk melakukan hal itu. Kemudian juga ada studi pasar. Lalu kita juga mungkin harus memperbanyak pertemuan dengan pengguna jasa yang existing, meningkatkan hubungan erat dengan mereka, sehingga dari terciptanya hubungan yang baik itu mungkin ada referensi dari pengguna jasa yang besar untuk diberikan kepada Pelindo, dan kita bisa follow up. Lalu kita harus sering-sering mengadakan, kayaknya kita sudah melakukan hal itu, harus menggunakan customer gathering dan lain sebagainya, itu kita sudah melakukan. Kemudian kita harus datang ke para asosiasi pengusaha-pengusaha di Jawa Timur, masing-masing sesuai regional, kita harus presentasi ke mereka. Kita harus kita punya produk dan jasa ke pelabuhan, kita presentasi ke asosiasi-asosiasi pelayaran, asosiasi usaha, seperti itu sih menurut saya, Mas Nanta. Oke, Mas. Berarti ini sekalian menjawab pertanyaan Mas Nanta yang selanjutnya, Mas ya. Kira-kira lebih efektif mana pemasarannya, baik dengan mengenalkan produk atau dengan cara langsung menawarkan atau menawarkan ya. Jadi kalau Mas Guntur jawab tadi kan kita harus mendatangi pengguna jasa kayak gitu untuk memperkenalkan produk, baru menawarkan gitu ya. Atau gimana Mas Guntur? Bagaimana pemasaran dengan cara menawarkan dan langsung menawarkan itu? Kita ya lebih efektif, kita harus mengenalkan dulu ya. Tapi kita mengenalkan terhadap calon-calon mitra yang kira-kira bisa diajak bekerja sama dengan kita. Maksudnya jangan salah sasaran gitu loh. Misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, kan ada, atau perusahaan-perusahaan yang semacam misalnya seperti AKR, Mentari dan lain sebagainya, Ratus. Nah, kita kenalkan gitu loh ke mereka. Kita memperkenalkan diri gitu loh. Walaupun mereka sebenarnya sudah tahu kita ya. Walaupun mereka sebenarnya sudah tahu kita siapa, kita kan mereka pasti sudah tahu, cuma paling tidak kedatangan kita ke mereka adalah untuk melakukan pendekatan lah, istilahnya pendekatan, kita nih mau mengajak kerjasama yang kira-kira bisa masuk ke bisnisnya Pelindo.
Seperti itu, Mbak. Baru nanti setelah mengenalkan, baru langsung kita sampaikan maksud dan tujuannya seperti apa. Contoh misalnya ini kan kemarin yang baru case yang saya alamin ini, ada di PT DPS ini, Dok Perkapalan dan Surabaya. Ini kan sekarang lahannya idle. Nah, kita inisiatif kita berkirim surat, kita menghubungi mereka, kita berkirim surat, kita mengirimkan proposal kepada mereka terhadap lahan yang idle tersebut. Itu merupakan contohnya. Jadi walaupun mereka nggak tahu kalau di situ tuh ada lahan idle di ex PT DPS, tapi kita sudah memilah atau menentukan calon-calon yang kira-kira ada kemungkinan bisa diajak bekerja sama untuk menggunakan lahan idle di sana. Nah, caranya ya kita berkontak dengan mereka, kita hubungi mereka, kita kirimin proposal seperti itu. Halo, ya Mas Gontor. Berarti kalau sama mau dilihat, Mbak Maya, Mbak Sari, boleh ya? Monggo Mas. Ah, iya. Ya Mas Guntur, berarti kalau sama strateginya kayak gitu, langsung mengirimkan proposal, berarti itu kan langsung penawaran. Bukan hanya mengenalkan produk, ini loh produknya Pelindo seperti ini. Tapi kalau sama langsung proposal, berarti kan strateginya Pelindo itu langsung penawaran, ini loh saya punya ini. Ayo kita buat bareng-bareng, berarti otomatis nanti kan langsung timbul, kalau emang di situ ada deal, berarti kan langsung timbul sales, yang seperti katanya Pak Rio tadi. Berarti gitu ya Mas ya? Kita langsung menawarkan karena tawaran kan berarti penawaran. Nah, karena kita sudah ini Mas Nanta sudah memetakan, kita sudah tahu mereka adalah pengguna jasa di tempat kita. Kita sudah tahu bisnis mereka di tempat kita. Mereka menyewa lahan di tempat kita, terus artinya kan kita nggak, kalau dia sudah nyewa, terus artinya kan kita tidak harus, maksudnya jangan puas hanya di situ gitu Mas. Oh ini iya, ada pasti yang itu. Ini kan ada yang kosong lagi lahan idle. Iya. Nah kita sampaikan ke mereka, barangkali mereka setelah kita tawarkan, kita informasikan, barangkali mereka ada kebutuhan lagi mau menyewa lahan di situ. Untuk nasabah, untuk pengguna jasa yang sudah kenal ya Mas ya, yang sudah existing gitu Mas, sudah mengetahui, sudah pernah bermitra dengan kita. Ya berarti dua-duanya bisa dilakukan ya. Tapi biasanya kalau sama untuk pengguna jasa yang belum kenal, mungkin set visit dulu ya. Set visit baru nanti untuk kedua kalinya penawaran gitu ya. Betul Mas. Iya. Betul, Mas. Itu dulu pernah ada kejadian di Tanjung Intan Mas. Dulu pas kita site visit ke mana, Tanjung Intan, nawarkan pelayanan pandu dan kapal ke PT S2P. PT S2P ini adalah perusahaan gerak di bidang listrik lah ya. Listrik itu perusahaan gabungan antara Cina sama PLN itu. Nah, kita ini lagi menjajakan terus untuk mendapatkan market pasar di sana. Karena mereka pelayanan bongkar muat batu baranya masih menggunakan pandu yang lain. Masih ship to ship. Nah, kita waktu itu penjajakan ke sana Mas. Pada ya mereka sebenarnya udah tahu kita. Dan mereka juga sebenarnya pakai produk kita tapi masih sedikit gitu loh Mas. Nah, kita penjajakan, kita tawarkan pelayanan pandu kepada mereka. Oke. Ya, menanggapi yang pertanyaan yang pertama Mas. Apakah di Pelindo sendiri itu pernah kayak memanfaatkan kehebatan kita, dalam artian kita kan sudah punya konektivitas daripada customer daripada kompetitor di sebelah, sebut saja yang produk-produk Indonesia itu Mas. Ya. Yang produk kan kita sebenarnya kan punya kekuatan di konektivitas. Kenapa kok? Apakah Pelindo juga pernah membuat strategi switching cost? Jadi kalau soal ada kapal dari dan ke pelabuhan kita atau dari dan ke pelabuhan milik negara seperti Pelindo 1, 2, 3, dan 4,
itu akan diberikan diskon berupa penurunan tarif. Tapi kalau emang itu dari kompetitor kita dalam yaitu apa tadi itu yang produk-produk Indonesia, itu akan dikenakan tarif lebih besar daripada apabila kapal itu dari dan ke konektivitas yang kita punya. Itu apakah sudah pernah dilakukan seperti itu atau pernah dikaji seperti itu, Mas? Ini pertanyaannya sangat bobot sekali. Mas Guntur katanya di bidang bisnis development ya Mas, bukan di divisi marketing. Jadi mungkin bisa menambah. Itu termasuk bisnis development juga, Mbak. Oh iya, itu beririsan itu, Mbak. Mas Guntur harus Mas punya phone a friend atau apa lagi? Mas, silakan digunakan Mas. Jadi teman-teman gini ya, Mas Guntur jangan merasa tertekan. Ini kita diskusi Mas. Kalau emang nggak punya data, silakan dipancing gitu. Memang bagus sih. Lempar ke Mas Emil, Mas. Tapi bukan arah saya, Mas. Kan gini, terkait nyambung Mas Nanta ya. Ini pendapat ya Mas ya, mohon maaf nih. Itu ide yang bagus Mas. Jadi kita komparatif. Cuman yang paling mendasar adalah kalau pendapat saya nih dari ngomong 4.0 Mas. Sebenarnya 4.0 ini nggak melulu pada B2C ya, tapi bisa B2B. Yang penting apa? Segmentasi targetnya jelas, siapa customer-nya itu jelas terdefine, sehingga kita bisa mappingkan journey-nya dia seperti apa. Nah, pendekatan ini kan, buku ini kan tadi kan menjelaskan contoh-contoh yang ya kayak online shop tadi, bener Pak Rio tadi. Untuk jualan produk skincare, maka customer-nya perempuan. Perempuan siapa? Ekonomi menengah ke atas. Menengah ke atas kehidupannya gimana? Dia berjalan kemana? Nah, kalau ini kita adaptasikan pada konsep properti yang tadi Mas tanyakan, tentunya Pelindo harus mendefine dulu seperti apa customer-nya yang akan ditarget beli. Kita punya tanah di sebelah, oh ini saya pengen investornya adalah investor dari Taipan gitu contoh ya, dari orang-orang kaya konglomerasi. Maka iklannya jangan dipasang di baliho, iklannya jangan pasang di TV, karena mereka nggak nonton TV. Pasanglah iklan tersebut pada media-media yang dibaca orang-orang tersebut, katakanlah di Singapura sana. Seperti itu mungkin ya gambaran Mas Guntur ya. Tapi lebih lengkapnya untuk marketing, monggo Mas Guntur dijawab lebih lengkap Mas, karena beririsan keahlian Mas Guntur nih. Tapi itu pendapat Mas ya, dikoreksi kalau saya salah mungkin. Ini coba saya share, saya nambahin juga sharing terkait materi dulu yang CRM. Jadi memang sebelum kita mau ke marketing itu kita klasifikasiin dulu pengguna jasa kita itu yang mana gitu. Kalau occasion market itu belum tahu nih, kita belum kenal. Kalau dok itu sudah tapi relasinya belum terlalu dekat, maksudnya dia juga mungkin belum banyak terlalu interaksi dengan kita. Nah, yang star sama co-case ini yang memang star ini yang atraktif dan sangat bagus relationnya. Jadi ini yang kira-kira harus dijaga, bukan langsung presentasi dan penawaran gitu. Maksudnya untuk apa ya? Men-treatment pengguna jasa itu kita harus clustering dulu gitu. Kalau sesuai ini materinya dulu CRM dari Markforce juga sih. Nah, itu kenapa kita ada 4.0 itu ada big data collection. Kita memanfaatkan data itu untuk mencari pengguna jasa itu seperti apa, kayak misal portofolionya pengguna jasa itu seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan market intelligence juga mengetahui informasi tadi itu terkait perkembangan pelanggan dan pasar. Barulah kita mengclustering dulu pengguna jasa yang akan kita tuju, kita deketin tuh yang seperti apa sih. Baru nanti akan ada beberapa aktivitas call atau visit atau presentasi dari produk-produk kita itu, baru nanti akan ada negosiasi gitu. Jadi memang perlu 4.0 ini salah satunya juga terkait teknologi, juga terkait big data gitu kan. Memang hal yang terpenting menjadi pondasi itu memang portofolio dari pengguna jasa dulu sih yang akan kita sasar, kita tuju untuk marketing kita gitu. Saya cuma nambahin aja ya, saya tidak capable, cuma sharing aja. Oke. Monggo Mbak Aisyah, mungkin ada tanggapan? Silakan Mbak, langsung di unmute aja. Hai.
Ini jangan chattingan kayak ini dong. bisa diskusi langsung aja. Mas Guntur open cam dong Mas, biar kita bisa lihat gantengannya Mas. Aduh. Ya. Halo Mas Guntur. Iya sih. Halo Mbak Aisyah. Iya, nggak mau nambahin aja sih, soalnya aku pun juga nggak capable di marketing ya, cuman pengalaman 2 tahun di TPKS ini tuh memang kendalanya adalah kita tuh nggak dikasih senjata gitu loh. Jadi misalnya nih, kita ada pelayaran yang belum datengin kapal, terus kita udah pendekatan ke dia, ayo dong masukin kapal ke TPKS, jangan lewat Jakarta sama Surabaya lagi. Terus dia sudah nantangin, TPKS bisa kasih diskon berapa gitu. Dan kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Kenapa? Karena semua permintaan diskon itu harus diajukan ke pusat. Jadi menurut aku tuh yang kurang lincahnya marketing di cabang adalah di cabang itu tidak ada kewenangan, katakanlah dalam batasan berapa persen sih kita dapat diberikan diskon. Itu sih komentar dari aku. Makasih. Makasih Ai. Jadi keuangan terus pindah ke marketing ya Ai sekarang Ai. Jadi aku sih sepakat sih sama pertanyaan Nanta itu. Jadi kayak kesannya memang kita kurang agile gitu loh. Marketing di Pelindo itu kayak cuma sekedar ya udah ada marketing aja. Beda sama marketing di perusahaan lain gitu. Sebenarnya kalau aku pernah ikut konsepnya CRM itu yang customer relationship management itu sebenarnya kece banget kalau benar-benar terimplementasi ya, well implementasi. Yeah. Cuman aku nggak tahu progresnya karena setahu aku memang sekarang di cabang pun juga udah ada CRO ya namanya ya, yang dia harus melaporkan juga. CSO ya, MSO ya, MSO. Nah ini Pak Yuda nih yang punya project nih. Dulunya Mas Erik sih. Ini ada nama Erik di sini. Itu Erik Ferdinand apa bukan saya nggak tahu. Mungkin kalau Mas Erik itu kalau pakai K bukan Mas Erik Ferdinand. Nah dia yang menginisiasi juga si CRM itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya tadi itu ada 4 modul kan kalau CRM. Maksudnya itu bantu banget, ada toolsnya, ada aplikasinya juga untuk marketing jalan. Maksudnya untuk reportingnya juga gitu. Ini nggak ada marketing pusat ya? Boleh nambahin dikit, Host? Suhu. Silakan. Monggo Pak Rio, langsung saja. Oke, sebenarnya teman-teman agak terjebak sedikit ya dengan istilah 4.0, terus akhirnya lari ke digitalisasi, dan akhirnya mindsetnya seolah-olah bahwa sekarang eranya menjual atau marketing ini melalui digitalisasi. Digitalisasi itu tools saja ya, gitu ya. Saya coba agak nyambungkan antara buku ini dengan bisnisnya Pelindo ya, gitu ya. Yang pertama, nggak keliru atau nggak salah kalau memang Pelindo mau mempromosikan atau mempublish produknya itu melalui digital. Digital nggak harus online shop ya, seperti di contoh buku ya. Mungkin dengan bikin web, terus orang hubungi Pelindo itu juga lebih gampang karena sudah ada kontak person dari marketing, mungkin seperti itu. Jadi tidak harus saya kenal dengan marketingnya Pelindo siapa, nggak harus sih. Dia sudah ada di web tersebut itu sudah bisa interaksi langsung selama 24 jam mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa eranya benar 4.0 dan cara menjualnya tidak salah menggunakan tambahan media untuk dengan digitalisasi dan internet. Cuma nggak salah juga metode penjualan secara direct seperti yang disampaikan Pak Nanta tadi ya. Jadi kita nggak perlu mengklaster juga bahwa idealnya Pelindo menjual secara direct, enggak juga. Harus digital semua, enggak juga gitu ya. Sebenarnya goal dari kita jual itu adalah transaksi. Itu ya. Yang pertama ya, kita sepakati dulu bahwa kita menjual itu adalah suatu proses. Cara marketing itu proses. Goalnya kita adalah transaksi, levelnya lebih meningkat lagi bahwa setelah transaksi dia jadi pelanggan, lebih meningkat lagi setelah jadi pelanggan dia
dapat kita endorse atau bahkan dia mengendorse produk kita gitu ya. Oh ini loh kalau pakai Pelindo itu enak loh gitu loh. Dan sebagainya lah seperti itu. Nggak salah seperti itu sifat model marketing konvensional karena produk kita memang tidak untuk konsumsi yang sifatnya publik ya. Dalam arti ya benar kayak Mas Emil lah. Ini bukan jual kosmetik atau apa kan gitu ya. Ini kita jasa dan jasa kita itu tadi kita harus mengenal dulu pelanggan kita siapa, pelayaran, pemilik barang gitu. Kita bukan retail kan gitu ya gitu. Tapi nanti saya rasa hal itu juga nggak harus seperti itu juga sih. Suatu saat nanti pastilah kita punya bisnis yang beda lagi, entah itu dari Pelindonya atau dari grup kita yang sifatnya retail, contoh kayak PHC, cara menjualnya akan beda dengan Pelindo sendiri, nggak akan sama. Termasuk kita PEL ya, PEL kita pelanggan kita jelas, yang konsumsi PEL itu IPP ya, IPP, Independent Independent Produce ya, kalau nggak salah. Atau pembangkit listrik lah seperti itu. Makanya pembeli PEL itu pelanggannya selama ini pelanggan ya itu cuma dengan Indonesia Power aja. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti ada pembangkit lainnya dan PEL bisa aja ke Kalimantan kan gitu ya. Karena di sana ada pembangkit dan mengembangkan sendiri. Apakah dengan orang menawarkan di web aja terus dihubungi aja terus pembangkit tadi menghubungi PEL, belum tentu juga berhasil. Dia harus didatengin karena ada kedekatan ada hal prinsip yang kadang tidak bisa digantikan sama ini ya, digital ya, untuk beberapa produk kita ya. Contoh pada saat mengkomunikasikan produk itu kan penting banget ya. Itu beda nuansa emosinya pada saat kita ketemu langsung. Gitu loh. Apalagi yang bagian jualan ini pinter gitu ya. Kita 5 menit ketemu nih atau hari pertemuan pertama sudah ada kesan baik nih atau sudah kenal enak nih gitu. Ngobrolnya jadi lebih ringan. Pertemuan kedua kita tawarkan produk kita. Di 5 menit pertama setelah kita kenalkan produk, mereka sudah wow. Walaupun tidak ada transaksi tapi hari itu menurut saya ya, kacamata saya, marketingnya berhasil gitu. Karena proses ya, kita ngomong proses. Walaupun nanti goalnya ya tercipta transaksi enggak gitu ya. Itu sebenarnya Pak Yuda itu udah ahli jualan itu, cuma pura-pura aja itu Pak Yuda itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Emil dan host Mas Guntur, terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Ini Mas Yuda masih perlu dijawab nggak nih Mas? Udah tahu. Enggak lah. Kita sampai 11:30, cuman monggo Mas Yuda terakhir ya. Oh iya, cuma mungkin ini sih cuma menambahkan aja dari Pak Rio. Jadi sebenarnya mungkin ini mungkin juga minta pendapatnya Mas Guntur ya. Apakah dengan sekarang kan memang proses digitalisasi semakin masif dan juga trennya sekarang ya tidak bisa dipungkiri lagi semakin digital. Tapi digital itu juga bisa sebagai salah satu jembatan untuk melakukan pendekatan emosional terhadap klien atau pelanggan. Jadi kalau semisal memang nantinya atau semisal masih terjadi follow up tapi sudah ada jejak digitalnya, itu juga menurut saya sebagai salah satu bentuk marketing sih. Dan juga memang sekarang ini kan kita lebih percaya dengan endorse ya dibandingkan dengan harus menjalin harus menawarkan secara langsung. Jadi kalau menurut saya sih ya selain kedekatan, selain harus menjual emosi untuk
apapun barangnya menurut saya, apapun barangnya, tapi juga sekarang memang jejak digital itu jadi penting kalau untuk yang sekarang. Mungkin itu aja sih Mbak, kalau menurut saya. Oke, baik, sudah. Terima kasih tambahannya, Pak Rio, terima kasih tambahannya. Karena sudah jam 11:30 lebih, kita akhiri dulu untuk sharing knowledge hari ini. Jadi memang kita ini forum diskusi ya sebenarnya. Jadi memang kalau misalnya ada yang perlu disampaikan ke manajemen, kayak misal terkait tadi Mbak Ai bilang terkait tarif, bagaimana kebijakannya, itu mungkin bisa langsung disampaikan ke tim kantor pusat. Karena memang ini kita memang pure bedah buku dan belajar bareng terkait buku tersebut gitu sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sharing-sharing pengalaman yang terjadi di lapangan gitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Guntur yang telah berkenan sharing. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Guntur. Kita kasih aplaus. Dan buat partisipan semuanya juga, terima kasih telah belajar bersama Pak Rio, Pak Yuda, Pak Semil, Pak Nanta sudah menambahkan dan Mas Said atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan lanjut. Tapi karena bukunya ini sudah terakhir dari yang TJF, jadi kemungkinan akan ada buku-buku baru lagi. Bisa dari buku memang karya bestseller ataupun dari buku knowledge capture. Nah, ini mungkin kita absen dulu. Ya, nambahin dari Mbak Sari ya. Jadi ini teman-teman, tadi diskusinya banyak poin-poin menarik tuh. Maksudnya Mbak Sari disampaikan manajemen itu bagi yang berkepentingan di sini bisa dibawa ke atas. Mungkin Pak Adi Setiawan selaku ASM Business Development bisa menjadikan ini sebagai topik. Wah, bagus juga ya masukan dari Pak Rio tadi ya. Bisa dibawa tuh supaya ya intinya kan outputnya ini kan orang tahu, outcome-nya adalah peningkatan pada proses bisnis kita. Proses bisnis naik, laba naik, bonus naik. Mungkin itu ya tambah dari Pak Sari ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Emil. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kita selalu bisa lebih produktif dan selalu bisa belajar terus. Kalau ya Mas, kenapa? Aku mau state close dong Mbak. Oh ya, mau ngomong ke Mas, silakan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas perhatiannya, atas atensinya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak yang kurang, karena di sini sistemnya kita belajarlah sharing ilmu, itu saja Mbak Sari. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu. Siap, terima kasih. Saya tutup deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah absen bisa meninggalkan ini video conference ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.